Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Feby Nasari, NIM 1905121470 dari kelas Sistem Informasi 2019B. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas mengenai subnetting. Tujuan dari mengetahui konsep subnetting itu sendiri yaitu: 1. Dapat mengetahui fungsi gateway. Yang kedua, dapat mensimulasikan subnetting dengan Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, arti dari subnetting itu sendiri yaitu subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Nah, kenapa sih memerlukan subnetting? Karena mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, B, dan C, tiap network akan memiliki 254, 65.000, atau 16 juta IP address untuk host device-nya. Walaupun terdapat banyak network dengan jumlah host lebih dari 254, namun hanya sedikit network yang memiliki host sebanyak 65.000 atau 16 juta. Dan network yang memiliki lebih dari 254 device akan membutuhkan alokasi kelas B, dan mungkin akan menghamburkan percuma sekitar 10 ribuan IP address. Jadi, walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device, mengoperasikan semua device tersebut di dalam network ID yang sama akan memperlambat network. Selanjutnya, untuk lebih memahami tentang subnetting itu sendiri, kita akan langsung saja ke percobaan. Nah, dari percobaan ini, skenario-nya ini yaitu, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dua subnet, yaitu di lab 1 ada 192.168.1.0/26, yang kedua yaitu lab 2 ada 192.168.1.64/26. Kelas 26 ini sendiri yaitu maksudnya ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang lab 1 IP-nya itu 0 sampai 63, yang kedua ada 64 sampai 127, yang ketiga ada 128 sampai 191, dan yang keempat ada 192 sampai 255. Nah, tapi yang digunakan ini kan kita menggunakan lab 1 dan lab 2, dan IP address yang bisa digunakan itu 1 sampai 62, karena 0 ini milik network dan 63 ini milik broadcast. Sama halnya dengan lab 2, yaitu yang 64 ini milik IP network, sedangkan yang 127 ini milik broadcast. Selanjutnya, dua subnet di atas akan dihubungkan melalui sebuah router seperti terlihat pada gambar. Nah, kayak gini gambarnya. Tapi di sini hanya dihubungkan melalui switch. Untuk routernya sendiri akan terlihat di Cisco Packet Tracer-nya. Nah, dengan ketentuan yaitu PC1, PC2, dan PC4 menggunakan gateway, namun PC3, PC5, dan PC6 tanpa menggunakan gateway. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke langkah percobaan. Yang pertama, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas ini, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Tidak semua PC diberikan gateway sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan tadi. Kita langsung saja ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini saya sudah membuat ini ada PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, dan PC6 yang berada di dua lab, yaitu lab 1 dan lab 2 yang dihubungkan dengan router. Nah,
kita edit IP address-nya di PC1. Di sini saya sudah memberi IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Kenapa 1? Karena kan 0 tadi miliknya IP network. Sedangkan subnet masknya sesuai dengan skenario-nya yaitu 255.255.255.192. Untuk gateway-nya 192.168.162. 62. Kenapa 62? Karena lab 1 itu kalau 63 ini sebenarnya broadcast. Sama halnya dengan yang PC2. Yang berbeda hanya di IP address-nya, karena saya menggunakan dua kan, IP address tidak boleh sama. Subnetnya sama yaitu 192, gateway-nya juga sama. Tapi berbeda dengan PC3. PC3 ini di skenario-nya ketentuannya ini tidak memiliki gateway. Jadi hanya memiliki IP address dan subnet mask. Subnet masknya sama 192. Untuk IP address-nya yaitu 192.168.1.3. Sedangkan PC4 karena berada di lab 2, jadi IP address-nya ini 192.168.165. Ya, sama halnya dengan di lab 1. Kalau lab 1 0 milik network, kalau di lab 2 64 milik network. Subnet masknya sama yaitu 192. Gateway-nya yaitu 126. Sedangkan di PC5 dan PC6 ini IP address-nya berbeda, subnet masknya sama tapi tidak memiliki gateway sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan. IP address-nya yaitu 66, yang PC6 yaitu IP address-nya 67. Kita kembali ke modul. Setelah setting IP selesai, pindahkan modul ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list ke IP ACMP. Kita simulation. Nah, di sini saya sudah mengedit filternya yaitu ACMP. Yang pertama yaitu kirimkan paket simpel PDU dari PC1 ke PC3, lalu amati jalannya PDU ACMP-nya. Kita ambil PDU-nya dari PC1 ke PC3. Kita jalankan. Nah, dari PC1 ini akan dikirim ke PC3, IP PC3 melalui switch. Langsung dikirim karena berada pada satu lab yang sama. Nah, di PC3 mereply, lalu dikembalikan ke PC1. Nah, terdapat tanda centang. Tanda centang seperti ini berarti itu berhasil atau sukses. Nah, kita delete dulu. Ke yang kedua yaitu kirimkan paket simpel PDU dari PC1 ke PC4. Dari PC1 ke PC4. Nah, ini kan berbeda lab ya. Kita coba apakah berhasil atau tidak. Berjalan melalui switch. Kemudian karena di switch di lab satunya ini nggak ada IP yang akan dituju, lalu ke router menuju switch lab 2, dan di switch lab 2 menuju IP yang akan dituju. Nah, di lab 2 ini kemudian menunjukkan kan IP yang ditujukan di PC4. Nah, di PC4 ini kemudian dari PC4 mereply karena berhasil, jadi direply ke PC1 melewati router. Nah, di sini juga terdapat tanda centang yang berarti sukses. Kita delete.
Kemudian yang ketiga yaitu dari PC2 ke PC5. PDU dari PC2 ke PC5. Nah, dari PC2 ini menuju alamat IP yang dituju. Di lab 1 kan nggak ada, jadi langsung ke router, kemudian router diteruskan di lab 2. Sedangkan di lab 2 ini ditujukan ke PC5, tapi dia ditujukan ke PC5 ya ini pasti kan tetap aja silang karena kan nggak dituju, yang dituju kan di PC5. Di PC5 ini ada tanda silang, jadi yang berarti gagal. Kenapa? Karena kan PC5 tidak mempunyai gateway. Di sini tertulis, nah di sini gateway-nya yaitu not set atau belum bisa, jadi gagal. Kita lihat yang keempat yaitu dari PC3 ke PC6. Dari PC3 ke PC6. Nah, dari awal ini sudah bertanda silang. Kenapa? Karena PC3 sendiri ini tidak mempunyai gateway. Jadi dia bingung dia itu nggak bisa menuju alamat IP yang ditujukan karena PC3 sendiri tidak mempunyai gateway. Tuh, yang kita lihat selanjutnya yaitu setelah selesai membuat simulasi pada poin 2, kembalikan ke mode real time lalu coba lakukan tracing sebagai berikut. Kita kembalikan ke real time. Nah, di PC1 command prompt kita browser kan menuju ke PC 3 itu 92 16 8 3. Nah, di sini tertulis bahwa trace-nya komplit, yang artinya ini berhubungan dengan PC3. Kemudian dari PC1 ke PC4 kita langsung saja search PC4 IP-nya 192.168.1.65. Nah, di sini ada dua, yaitu ini 92.168.1.62. 62 ini merupakan gateway dari PC1, sedangkan nomor 2 ini, nah ini merupakan IP dari PC4 yang artinya mereka berhubungan. Trace-nya tulisannya komplit. Kemudian kita X. Yang ketiga yaitu dari PC2 ke PC5. Kita ke PC2 browser PC5 IPT-nya 192.168.1.6. Nah, di sini terdapat yaitu ini terdapat nomor 1 ini terdapat 192.168.162 karena ini merupakan gateway dari PC2. Nah, di bawahnya ini kenapa ini disebut dengan request timeout karena mereka melakukan loading terus seperti ini. Nah, di sini pasti akan terus itu request timeoutnya. Kita add, kemudian kita ke PC3, dari PC3 ke PC6. PC3 confirm transfer IP PC6 yaitu 192.168.1.67. Nah, di sini langsung muncul tanda-tanda seperti ini. Nah, ini merupakan sama seperti yang dari PC2 ke PC5, yang artinya request timeout.
tadi nggak berhasil gitu loh, jadi nggak tahu gitu, bisa jadi diterima tapi bisa merapai, tapi juga bisa nggak diterima gitu. Nah, cukup sekian simulasi subnetting dari video kali ini. Terima kasih dan maaf karena mungkin masih banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan di praktik subnetting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.